Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 121. Setengah jam kemudian, keduanya kembali ke apartemen Dadu. Setelah mandi sebentar, kemudian mereka kembali ke kamar mereka untuk tidur. Beberapa menit setelah Gustav menutup matanya, dia menemukan bahwa pintu telah dibuka dan diam-diam Margaret masuk dengan selimut di tangannya. "Gustav, apakah kau sudah tidur?" Gustav menjawab, "Belum. Ada apa denganmu?" Margaret menggelengkan kepalanya. "Gaya tidur Stella sedikit buruk. Seluruh tempat tidur ditempati olehnya. Aku tidak bisa tidur sama sekali. Karena besok dia harus bangun pagi, jadi aku tidak tega untuk membangunkannya. Aku akan menumpang tidur di kamarmu malam ini." Dari antara mereka bertiga, Margaret hampir selalu menjadi yang paling awal bangun. Jadi dia tidak perlu khawatir kalau besok pagi Stella akan mengetahui dia tidur di kamar Gustav. Lagi pula dia sudah pernah tidur dengan Gustav sekali atau dua kali. Dia juga percaya kalau Gustav tidak akan melewati batas. Gustav memiringkan sedikit badannya dan menyisakan tempat untuk Margaret. 10 menit kemudian, Margaret mendengar nafas berat Gustav. Dia pun memanggil nama Gustav beberapa kali. Melihat Gustav tidak bereaksi, Margaret memeluk Gustav dari belakang, kemudian Margaret tertidur dengan manis. Dia memiliki kebiasaan memeluk sesuatu agar dia bisa tertidur. Mata Gustav sebenarnya terbuka sepanjang waktu, tetapi karena dia memunggungi Margaret, jadi Margaret tidak bisa menyadarinya sama sekali. Keesokan paginya ketika Gustav bangun, dia menemukan kalau Margaret sudah menghilang dan suara kedua wanita yang sedang mengobrol terdengar dari ruang tamu. Margaret bertanya dengan terkejut, "Stella, kenapa matamu bengkak sekali? Apakah kau menangis semalaman?" Stella menjawab dengan panik, Tidak, aku tidak menangis. Apakah terlihat dengan jelas?" Setelah itu Stella buru-buru pergi ke kamar mandi untuk melihat wajahnya yang benar bengkak. Matanya memang sangat bengkak. Meskipun itu tidak mempengaruhi kecantikannya, tetapi itu tidak bisa ditoleransi untuk seseorang yang seketat dia. Margaret bertanya kembali, "Stella, apa yang terjadi? Apakah ada seseorang yang mengganggumu? Atau ada yang kau pikirkan?" Stella mencoba menanggapi, "Tidak, bukan seperti itu. Aku banyak tertiup angin ketika berada di balkon semalam, jadi mataku sedikit kering." Ketika Stella melihat Gustav berjalan keluar dari kamar tidur, dia menatapnya dengan penuh minat. Kemudian dia buru-buru berlari ke kamar sambil berkata, "Aku merasa sedikit tidak enak badan hari ini, jadi aku tidak akan pergi ke kantor grup Tianzeng. Tetapi Gustav, kau tidak perlu khawatir, karena aku tetap akan membuat daftar rencana pengembangan dan operasi grup di rumah. Nanti kalau semuanya sudah selesai, aku akan mendiskusikannya dengan Margaret." Gustav mengangguk setuju. "Oke." Sekarang grup Tianzeng memiliki Margaret, Shanghai Hua, dan ada juga produk unggulan. Itu sudah cukup. Selama implementasinya ada, pengembangan grup pasti tidak akan bisa terbendung. Pukul 9 pagi, Gustav dan Margaret keluar. Margaret pergi ke grup Tianzeng, sementara Gustav akan menemui Wang Yuheng. Di pagi hari tadi, dia juga sudah menuliskan di buku catatannya mengenai latihan yang paling cocok untuk dilatih oleh orang biasa. Dia akan memberikan buku catatannya itu kepada Wang Yuheng. Kalau Wang Yuheng benar-benar cocok untuk berkultivasi, buku catatan itu akan cukup baginya untuk memiliki kemampuan melindungi dirinya sendiri. Bagaimanapun, Gustav tidak bisa terus-menerus menjaganya selama sisa hidupnya.
Ketika mereka tiba di Universitas Jiangbei, penjaga keamanan langsung ketakutan saat melihat wajah Gustav. Keempat penjaga keamanan bahkan mengambil inisiatif untuk membukakan pintu untuk Gustav. Sikap mereka sangat berbeda dengan sebelumnya. Gustav langsung pergi ke asrama untuk mencari Wang Yuheng. Setelah adanya kejadian kemarin, saat ini hampir semua mahasiswa Universitas Jiangbei langsung menundukkan kepala mereka dan menyingkir ke samping untuk memberikan jalan kepada Gustav. Mereka sangat takut menyinggung Gustav. Tidak lama kemudian di lantai atas asrama putra, Gustav melirik tangan kiri Wang Yuheng yang diperban dengan gips dan bertanya, "Apa yang dikatakan pihak rumah sakit?" Wang Yuheng menggaruk kepalanya. "Tadinya kupikir tanganku ini pasti patah, tetapi ternyata rumah sakit mengatakan kalau itu hanya keseleo ringan. Awalnya ibuku juga tidak mempercayainya. Jadi ibuku pun mengambil 3 foto ronsen dan berkonsultasi dengan beberapa dokter. Namun hasilnya tetap sama. Ibuku berkata kalau ini adalah keajaiban. Jadi aku pergi ke kuil Bodhisattva pagi ini untuk berterima kasih kepada dewa. Tapi sebenarnya aku tahu dengan jelas kalau semua ini pasti perbuatanmu, bukan?" Gustav bertanya dengan sedikit terkejut. "Oh ya? Kenapa kau bisa sangat yakin?" Wang Yuheng menjawab, "Saudara Gustav, aku benar-benar bisa merasakan kalau kau berbeda. Tidak peduli itu berhubungan dengan masalah temperamen atau kekuatan. Aku mendengar ibuku berkata bahwa kau pernah menjadi seorang prajurit 5 tahun lalu. Benarkah itu?" Gustav tidak menjawab, tetapi dia memandang Wang Yuheng dan bertanya dengan sangat serius, "Apakah kau ingin menjadi sekuat aku?" Wang Yuheng tertegun. Dia menelan ludahnya dan mengangguk dengan cepat. "Tentu saja aku mau. Kalau aku memiliki kekuatanmu, aku tidak akan diganggu dan aku tidak akan melihat orang tuaku dipukuli. Tetapi aku tidak bisa melakukannya." Tinjunya yang lain terkepal. Dia tahu betul bahwa kalau tidak ada Gustav tadi malam, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Gustav sangat puas dengan jawaban ini. Dia bahkan mengeluarkan catatan dari tangannya dan menyerahkannya langsung kepada Wang Yuheng sambil berkata, "Kalau kau ingin menjadi lebih kuat, buku ini akan memberimu jawabannya." Wang Yuheng mengulurkan tangannya dengan gemetar. Matanya tertuju pada beberapa kata teratas dari buku. Awan ungu berlari ke guntur yang terbuka sedikit. Matanya langsung melebar dan dia berkata, "Gustav, bagaimana ini mungkin? Apakah ini?" Gustav mengangguk. "Kau benar. Kalau kau membaca baris halaman berikutnya, secara alami kau akan memahami sesuatu. Dan juga kau harus menghafalkannya dalam 1 hari dan kemudian membakarnya dengan tanganmu sendiri, agar tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Apakah kau mengerti?" Wang Yuheng menjawab dengan penuh semangat, "Aku mengerti." Gustav menambahkan kalimat terakhirnya, "Aku harus mengingatkanmu tentang satu hal. Jalan seni bela diri jauh lebih berbahaya daripada yang kau pikirkan. Menjaga hati adalah kuncinya. Kalau ada yang tidak kau mengerti, kau bisa bertanya kepadaku." Mata Wang Yuheng berbinar saat berkata, "Baiklah." Gustav memberitahu Wang Yuheng tentang beberapa hal tentang dunia seni bela diri kuno. Namun di tengah-tengah pembicaraan, ponselnya berdering. Itu adalah panggilan dari Ye Lingtian. Gustav menekan tombol jawab dan bertanya, "Ada apa?" Suara Ye Lingtian datang dari ujung telepon yang lain. "Master Aula, ada yang tidak beres. Lingtian bersedia dihukum." Mata Gustav langsung menjadi dingin dan dia bertanya, "Apa yang terjadi?" Ye Lingtian menjawab, "Nona Xia dibawa pergi. 3 orang kuatku yang bertugas untuk melindungi Nona Xia, semuanya terbunuh." Gustav terperanjat. "Apa katamu?" Gustav berusaha menenangkan dirinya dan bertanya, "Mungkinkah seseorang dari keluarga Xia yang mengambilnya?" "Kalau itu adalah perbuatan keluarga Xia,
berarti Stella tidak akan berada dalam bahaya. Ye Lingtian berkata dengan sungguh-sungguh, "Master Aula, sepertinya ini bukan perbuatan keluarga Xia. Keluarga Xia tidak memiliki master dengan kekuatan seperti itu di Agoru. Kalau dilihat dari luka anak buahku, itu pasti pekerjaan Grandmaster dan pelakunya lebih dari satu orang. Master Aula, ini semua salahku." Gustav segera berkata, "Aku tidak peduli apakah itu salahmu atau tidak. Ye Lingtian, mulai sekarang gunakan semua kekuatanmu untuk menemukan Stella. Kalau kau tidak bisa menemukannya, kau tidak boleh datang menemuiku. Dan juga, kirim mobil untuk menjemputku di Universitas Jiangbei sesegera mungkin." Ye Lingtian berkata, "Master Aula, aku sudah mengaturnya. Mobilnya akan tiba di gerbang timur universitas dalam waktu 30 detik. Gustav langsung menutup telepon. Wang Yuheng merasakan ada yang tidak beres dengan nafas Gustav, dan saat dia ingin berbicara, Gustav sudah melompat langsung dari lantai atas. Wang Yuheng berseru, "Gustav, apa yang kau lakukan?" Namun sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Wang Yuheng langsung terkejut karena dia menemukan kalau Gustav sudah mendarat di tanah dan bahkan berubah menjadi bayangan. Seperti seekor citah, Gustav langsung bergegas menuju gerbang universitas. Wang Yuheng bergumam seorang diri, "Apakah orang itu masih manusia?" Bab 122, Menghancurkan Vitalitas Mencari Orang. Saat ini di apartemen metropolitan, Gustav naik ke atas seperti orang gila dan menemukan pintu apartemennya terbuka. Dia bergegas masuk dan menemukan kalau Xia Mu sudah ada di dalam. Pada saat ini mata Xia Mu penuh dengan amarah. Dia sudah memasang gelang pendeteksi kehidupan di tubuh Stella. Gelang itu akan selalu mengirimkan laporan detak jantung dan data tubuh Stella setiap saat. Tapi hanya 20 menit yang lalu datanya tiba-tiba terputus. Sebagai seorang ibu, secara naluriah, Xia Mu merasakan ada sesuatu yang salah. Karena itulah dia bergegas datang ke apartemen metropolis sesegera mungkin. Namun dia justru menemukan seluruh rumah berada dalam kekacauan. Tidak hanya itu, dia juga mengakses kamera pengawasan apartemen metropolis dan menemukan kalau ada 3 orang yang membawa Stella pergi. Xia Mu sudah menggunakan semua kekuatan yang dimiliki oleh keluarga Xia untuk menyelidiki. Saat ini yang paling penting bukanlah menemukan bukti baru di TKP. Ketika Xia Mu melihat penampilan Gustav, seluruh tubuhnya hampir pingsan. Kemarahan yang tak ada habisnya membuatnya ingin membunuh Gustav. Dia menarik pakaian Gustav dan berteriak, "Bagaimana dengan janji yang kau buat padaku beberapa hari yang lalu? Bukankah kau mengatakan bahwa tidak akan ada yang bisa menyakiti Stella? Sekarang bagaimana kau akan mempertanggungjawabkan janjimu itu? Kenapa Stella bisa diculik? Cepat jawab pertanyaanku." Mata Gustav terlihat sedingin es. Dia tidak berbicara dan hanya membiarkan Xia Mu melampiaskan kemarahannya. Pada saat yang sama Gustav mengepalkan tinjunya. Aura membunuh sedingin es menutupi tempat ini ketika Gustav berkata, "Beri aku waktu 1 hari. Aku pasti akan membawa Stella kembali dalam kondisi baik-baik saja." Begitu Xia Mu ingin mengatakan sesuatu, Gustav melanjutkan, "Kalau aku tidak bisa melakukannya, kau bisa mengambil nyawaku." Setelah berbicara, Gustav masuk ke dalam rumah dan menyapukan pandangannya ke sekeliling. Tidak ada petunjuk yang bisa ditemukannya di sini, tetapi ada aura kuat yang tersisa. Pihak lain benar-benar seorang Grandmaster. Karena pihak lain adalah seorang pejuang kuno, maka orang itu pasti datang untuk mencarinya ketika dia menculik Stella. Kurang ajar. Gustav mencoba menenangkan dirinya
dan melakukan 3 panggilan telepon. Yang pertama adalah Bai Libing. Gustav menyuruh Bai Libing menggunakan kekuatan kantor polisi untuk menemukan Stella. Yang kedua adalah Jin Lengyan. Dia ingin memastikan semua kekuatan di kota Agoru yang memiliki Grandmaster yang kuat. Yang ketiga adalah Zhou Zhengde. Dia berharap Zhou Zhengde bisa menggunakan jaringannya untuk menemukan semua informasi yang berguna. Tapi 5 menit sudah berlalu, namun tidak ada yang bisa memberinya jawaban yang diinginkannya. Saat ini ponsel Gustav berdering kembali. Itu adalah panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Gustav menekan tombol jawab dan berkata, "Halo?" Di ujung telepon yang lain terdengar suara yang dalam dan menggoda berkata, "Hei sampah keluarga, Ye, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kau merasa gugup?" Mata Gustav menyipit. Aura membunuhnya meledak, dan dengan suara dingin dia berkata, "Kau yang membawa Gustav pergi? Aku tidak tahu siapa kau, dan aku juga tidak tahu apa yang kau inginkan. Tapi aku ingin memberimu satu kesempatan. Kalau kau membiarkan Stella pergi sekarang, aku tidak akan mencarimu, dan aku juga tidak akan melacakmu. Masalah ini akan berakhir di sini. Tetapi kalau kau tidak mau melepaskannya, aku akan memperingatkanmu bahwa dalam 5 tahun terakhir ini, aku sudah menjadi mimpi buruk bagi banyak orang. Aku pasti akan menemukanmu, dan kemudian aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri dan memutar lehermu. Tidak peduli siapa yang berdiri di belakangmu, aku juga akan membuat mereka menghilang dari dunia ini." Orang yang ada di ujung telepon yang lain itu tercengang. Naskahnya salah. Bukankah seharusnya dialah yang mengancam Gustav? Bagaimana bisa pada saat ini justru dia yang diancam oleh pihak Gustav? Dia baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi dengan suara bip, telepon sudah langsung ditutup. Kurang ajar, apa-apaan ini? Dia bahkan belum memberikan alamatnya. Tanpa alamat itu, bagaimana mungkin Gustav bisa datang ke sini? Pria itu berusaha menelpon kembali, tetapi dia menemukan kalau ponsel Gustav sudah dimatikan. Dia merasa hampir menjadi gila. Apakah Gustav sudah menyerah begitu saja pada wanita yang ada di depannya ini? Saat ini di pelabuhan Beilun di kota Agoru, pria itu mendatangi Jiang Yuanli dan Chen Baoguo sambil membawa ponselnya. Chen Baoguo mencibir, apakah anak itu mengatakan kapan dia akan datang? Jiang Yuanli juga berkata, Jiang Song, apakah anak itu ketakutan? Wajah Jiang Song sangat malu. Dia melirik mereka berdua dan berkata tanpa daya, mengenai hal itu, dia mengancamku dan menutupkanku telepon. Aku bahkan belum sempat menyebutkan alamatnya. Chen Baoguo berkata dengan terkejut. Hah? Apa yang kau katakan? Kalau begitu cepat telepon dia kembali. Jiang Song menjawab, ponsel anak itu sudah tidak aktif. Chen Baoguo mengerutkan keningnya. Dia tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Gustav. Dia melirik Stella yang diikat dan ditutup matanya di kejauhan. Awalnya mereka ingin menangkap Margaret, tetapi mereka tidak menyangka kalau orang-orang mereka malah menangkap Stella. Stella Xia adalah putri dari keluarga Xia. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Stella, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Sebenarnya mereka hanya ingin menjebak Gustav. Tapi saat ini sepertinya Gustav tidak merasa khawatir sama sekali. Chen Baoguo memberikan perintah. Temukan cara untuk memberitahunya. Tidak peduli apa yang terjadi, dia harus datang ke sini pada hari ini. Jiang Song mengangguk patuh. Baiklah. Di apartemen metropolis di kota Agoru, saat ini, Gustav duduk bersila dan menutup matanya. Ada rune aneh yang digambar di depannya. Di atas rune ada salah satu anting Stella. Gustav merasa sangat marah. Dia pasti tidak akan pernah mau menggunakan teknik semacam ini
kecuali dia sangat terpaksa. Teknik pencarian seperti ini terlalu melelahkan tubuh. Kalau dia tidak berhati-hati, tubuhnya akan diserang balik dan kultivasinya akan mandek. Tapi untuk saat ini dia tidak terlalu peduli. Gustav menjepit jari-jarinya dan dia terus saja merapalkan sesuatu di mulutnya. Menuruni akar dan mengalirkan ujungnya untuk melahirkan segala sesuatu. Yang jernih adalah sumber dari yang keruh, dan yang bergerak adalah pondasi dari yang tenang. Kalau seseorang selalu bisa berpikir jernih dan bersikap tenang, maka langit dan bumi pasti akan kembali. Itu adalah mantra pencarian jalan besar, dharma tertinggi yang telah diserahkan kepadanya oleh Pak Tualong. Itu adalah cara untuk menerobos kehidupan dan mencari orang yang berada sejauh ribuan mil. Saat kecepatan bicara Gustav menjadi semakin cepat, riun dan anting-anting di depannya benar-benar melayang. Detik berikutnya riun itu langsung terbakar. Sesuatu yang aneh terjadi. Ternyata nyala api itu secara mengejutkan, berwarna sian, yang bahkan membuat bentuk yang aneh. Gustav menggigit jarinya dan menembakkan semburan darah esensi. Ketika darah esensi mengenai api, api pun bersinar. Sebuah gambar tiba-tiba muncul di benaknya. Kontainer, derek, laut, Beilun. Mata Gustav terbuka tiba-tiba. Darah dan ki-nya melonjak. Dia tidak bisa menekannya lagi dan memuntahkan seteguk darah. Meskipun wajahnya terlihat pucat, namun niat membunuh yang dingin terus meluap dan seluruh rumah menjadi sunyi senyap. Gustav bergumam secara perlahan. Ternyata di pelabuhan Beilun, siapapun yang berani menyentuh orang-orangku, aku akan membunuhnya. Saat ini pukul 4 sore, waktu Beijing di pelabuhan Beilun. Ini adalah pelabuhan lama di kota Agoru. Karena pemerintah merencanakan pembangunan pelabuhan baru Wangjiang, maka daerah ini untuk sementara kosong. Tanahnya dipenuhi dengan kontainer pengiriman yang sudah usang. Pada saat ini di dalam salah satu kontainer, Stella diikat ke kursi besi dan tali di tubuhnya sudah samar-samar mencekik pembuluh darah di kulitnya yang putih. Namun Stella tidak merasakan kegugupan sedikit pun. Dia justru bersikap sangat tenang. Dia memperhatikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Melihat dari cara orang-orang ini bergerak, Stella tahu kalau semua adalah seniman bela diri kuno. Dan jelas terlihat kalau mereka sudah merencanakan semua ini dengan cermat. Dan juga sekelompok orang ini pasti tahu identitasnya, sehingga mereka tidak berani menyakitinya dan bahkan memberinya air untuk diminum secara teratur. Stella merasa kalau sepertinya dirinya sedang dijadikan sebagai sebuah umpan. Beberapa orang di luar sepertinya menunggu seseorang yang akan datang. Mungkinkah sekelompok orang ini ingin menggunakan dirinya untuk mengancam keluarga Xia? Namun di seluruh kota Agoru dan provinsi Jiangnan, siapa yang berani mengambil resiko seperti itu dan menyinggung keluarga Xia? Pada saat ini Jiang Song berjalan masuk. Dia memegang sebotol air di tangannya dan berkata tanpa ekspresi kepada Stella, "Minumlah." Stella memalingkan kepalanya. Dia menolak kebaikan pihak lain dan berkata dengan ringan, "Siapa kau? Apakah kau tahu apa artinya menyinggung keluarga Xia?" Jiang Song langsung membuang airnya. "Tidak usah kalau kau tidak mau meminum airnya. Kurang ajar. Sejak kapan aku harus melayani seseorang seperti ini? Aku, Jiang." Suara Jiang Song berhenti secara tiba-tiba. Dia hampir saja mengungkapkan identitasnya. Kemudian Jiang Song melanjutkan berkata, "Nona Xia, jangan banggakan prestise keluarga Xiamu di depanku. Dunia ini tidak semudah yang kau pikirkan. Aku hanya memiliki kehidupan yang murah. Bahkan kalaupun aku membunuhmu, itu bukan masalah besar bagiku. Sementara kau..." Sebelum dia selesai berbicara, sebuah instrumen di tangannya tiba-tiba berkedip merah. Melihat lampu merah ini, wajah Jiang Song sedikit berubah.
orang itu benar-benar datang. Dia secara alami tidak berpikir kalau orang itu adalah Gustav, tetapi dia hanya berpikir bahwa begitu mereka ditemukan oleh orang lain, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dia tidak peduli dengan Stella dan buru-buru keluar. Ketika sudah meninggalkan kontainer, Jiang Song tiba-tiba menyadari kalau angin bertiup kencang di pelabuhan Beilun. Seolah-olah seluruh pelabuhan Beilun dikunci oleh aura tak terlihat. Bab 123, Hancurkan. Di pintu masuk ke pelabuhan Beilun, terdengar ledakan keras. Pintu besi itu langsung ditendang ke tanah hingga hampir retak. Debu mengepul dan sesosok pemuda muncul di pintu masuk. Pemuda itu adalah Gustav. Mata Gustav menyapu sekeliling dan secara alami dia menemukan beberapa aura yang kuat. Benar saja mereka ada di sini. Gustav pun bergumam, karena kalian sangat suka bermain game, maka aku, Gustav, akan menemani kalian sampai akhir. 4 pemuda langsung datang ke depan wajah Gustav dalam sekejap dan menghalangi jalan Gustav. Mereka semua adalah murid Chen Baoguo yang berada di level Grandmaster alam transformasi yang kuat. Chen Baoguo langsung menamai mereka sebagai Wu Jin, Wu Mu, Wu Huo, dan Wu Tu. Dalam 10 tahun terakhir mereka telah mengembangkan seni bela diri kuno dan teknik membunuh. Kekuatan mereka sangat menakutkan dan itu juga merupakan salah satu alasan kenapa Chen Baoguo membawa mereka turun gunung. Tetapi ketika mereka melihat penampilan Gustav dengan jelas, mereka semua tercengang. Mata mereka membelalak, seolah-olah dia telah melihat hantu. Bukankah orang ini tidak tahu alamatnya? Lalu bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? 3 master dari keluarga Jiang yang juga keluar dari kontainer ikut tercengang saat melihat Gustav. Mata semua orang jatuh pada Jiang Song, karena dia yang menelpon mereka. Jiang Song, apakah kau berbohong kepada kami? Anak ini mengejar ke sini. Bagaimana kau bisa menjelaskannya? Jiang Song benar-benar ingin menangis tanpa air mata. Dia berkata dengan bingung, Entahlah, aku juga tidak tahu. Dia jelas tidak menyebutkan kata pelabuhan Beilun di telepon dan pemuda ini juga tidak memberinya kesempatan untuk berbicara karena langsung menutup telepon. Tetapi pemuda ini benar-benar muncul di depannya saat ini. Jiang Song benar-benar merasa sedikit kacau. Wu Jin berkata dengan dingin, kau pergi dan jelaskan sendiri kepada kedua rekanmu yang lain. Tapi karena anak ini sudah ada di sini, maka terserah padaku mau melakukan apa padanya. Aku ingin melihat kekuatan apa yang membuatmu membunuh dengan begitu sembrono. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, Wu Jin berubah menjadi bayangan di tempatnya dan dia bahkan mengepalkan tinjunya ke dada Gustav. Kecepatannya sangat cepat. Pada saat dia hendak mendekati Gustav, dia mengubah tinjunya menjadi cakar. Jari-jarinya memiliki kapalan yang tebal seperti batang baja. Begitu berhasil menangkap Gustav, Wu Jin memiliki kepercayaan diri untuk meremukkan bahu Gustav secara langsung. Energi yang kuat tampaknya sudah mengunci vitalitas Gustav. Senyum kemenangan sudah muncul di sudut mulut murid-murid Chen Baoguo yang tersisa. Mereka mengenal Wu Jin dengan baik dan mereka tahu bahwa begitu Wu Jin menggunakan cakar Raja Harimau, itu berarti dia akan melawan pemuda itu dengan serius. Dan begitu dia menghadapinya, maka yang ada hanyalah darah dan kematian. Gustav tidak bergerak seperti orang bodoh, seolah-olah dia sangat ketakutan. Sementara itu Jiang Song merasa sedikit aneh di hatinya. Apakah cukup hanya 1 master saja yang keluar untuk berurusan dengan anak ini?
Meski begitu, dia masih menekan tombol remote control yang ada di tangannya, dan 30 kamera di pelabuhan Beilun langsung menangkap gambar secara bersamaan. Kamera-kamera ini bisa mengirimkan gambar secara faktual ke villa keluarga Chen yang terletak lebih dari 10 km jauhnya. Melihat penampilan Gustav, Wu Jin pun mencibir. "Nah, kau pasti ketakutan." Karena ingin membunuh Gustav dengan satu gerakan, dia pun langsung mengubah arah dan meraih dada Gustav. Dia ingin merobek dada Gustav dan mengambil jantungnya. Namun, di mata Gustav semua ini tidak berbeda dengan anak kecil yang sedang bermain rumah-rumahan. Pada saat cakar Raja Harimau milik Wu Jin hendak mendarat di dada Gustav, Gustav langsung bergerak dan menghancurkannya dengan pukulan. Pukulan itu sederhana, tapi membawa jejak aliran udara yang samar. Wu Jin berseru dengan marah, "Kurang ajar, kau ingin melawan cakar Raja Harimauku dengan satu pukulan? Kau pikir?" Namun sebelum kata-katanya itu selesai diucapkan, tinju dan cakarnya sudah bertabrakan. Kekuatan dan energi Qi sejati terus-menerus bertabrakan, dan hasilnya adalah kehancuran. 5 jari Wu Jin langsung hancur karena aliran udara yang kuat langsung memotong kelima jarinya seperti pisau baja. Tidak hanya itu, tinju Gustav juga sepertinya tidak memiliki halangan dan langsung menghancurkan dada Wu Jin. Semburan darah langsung keluar dari mulut Wu Jin. Wu Jin bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi karena tubuhnya sudah terlempar keluar, darah berceceran, dan dia tewas di tempat. Satu pukulan, ya, hanya dengan satu pukulan. Gustav berkata sambil tersenyum sinis, "Cakar Raja Harimau? Namanya memang bagus, tapi kekuatannya benar-benar sampah." Pikiran semua orang langsung menjadi kosong. Tidak peduli seberapa sampah Wu Jin, setidaknya dia juga berada di ranah Grandmaster. Setidaknya, kota Agoru saat ini telah menambahkan satu Grandmaster. Mungkinkah kota Agoru saat ini dipenuhi dengan Grandmaster dan semuanya adalah sampah? Tanpa memberi waktu bagi semua orang untuk bereaksi, Gustav sudah bergerak lagi. Tubuhnya seperti gelombang udara dan kemanapun dia pergi, angin menderu-deru dan membuat suara mendesing rendah yang merobek udara. Salah satu dari 3 murid Chen Baoguo berkata, "Ini tidak baik. Ayo kita menyerang secara bersama-sama." Ketiga murid Chen Baoguo itu tidak lagi ragu-ragu. Tetapi sebelum mereka bisa bergerak, mereka menemukan kalau tubuh mereka sepertinya dipenjara oleh suatu kekuatan dan mereka tidak bisa bergerak. Dan begitu Gustav melangkahkan kakinya, jejak kaki yang dalam langsung muncul di tanah. Tubuhnya menyeberang ke udara, lalu dia membanting kaki cambuknya dan menyapu ke samping. Ketiga master itu penuh kepanikan, dan mata mereka penuh dengan ketakutan. Mereka hanya bisa mengangkat tangan mereka untuk memblokir serangan Gustav. Namun, itu tidak berguna sama sekali. Terdengar suara retakan yang tajam, diikuti dengan jeritan yang menyayat hati. Tidak hanya itu, kekuatan yang seperti 1000 pon bergegas masuk, dan tubuh ketiganya pun langsung terangkat, lalu dibanting ke atas kontainer. Kedua kontainer itu penyok di tempat. Tubuh ketiga master itu terus-menerus berkedut, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Kondisi Wu Huo adalah yang paling menyedihkan. Tubuhnya menghantam bagian atas kontainer, dan momentum yang kuat itu langsung menyebabkan tubuhnya patah menjadi 2. Jiang Song menelan ludahnya. Punggungnya benar-benar basah kuyup. Matanya menatap Gustav dan ketakutan menyelimuti hatinya. Meskipun keempat orang tadi baru saja melangkah ke ranah Grandmaster, namun mereka juga Grandmaster. Mereka berempat sudah bergabung, tetapi mereka sama sekali belum bisa menyentuh Gustav. Yang terjadi justru merekalah yang dibunuh. Dan dalam keseluruhan proses itu, Gustav hanya membuat 2 gerakan, 1 pukulan, dan 1 tendangan. Iblis macam apa pemuda ini? Mata dingin Gustav tertuju pada 3 master dari keluarga Jiang. Suara acuh tak acuh Gustav kembali terdengar. Kalau tebakanku benar,
Stella pasti diculik oleh kalian bertiga." Suara itu sangat lembut, tetapi meledak di telinga 3 master dari keluarga Jiang. Gustav kembali membuka mulutnya. "Kalau kalian tidak berbicara, berarti kalian mengakuinya. Kalau begitu, artinya kalian harus mati." Gustav bergegas menuju 2 orang yang ada di depannya. Dia membenci ancaman, terlebih lagi ketika ancaman itu ditujukan kepada orang-orang di sekitarnya. Wajah kedua master keluarga Jiang langsung berubah. Beberapa jarum baja muncul di tangan mereka dan tanpa ragu-ragu mereka langsung menembak ke arah Gustav. Mereka tahu betul bahwa kalau mereka bertarung dalam pertempuran jarak dekat, mereka tidak memenuhi syarat untuk berhadapan langsung dengan pria yang ada di depan mereka ini. Kekuatan Gustav benar-benar bukan tandingan Grandmaster biasa seperti mereka. Kekuatan Gustav pasti bisa masuk daftar Grandmaster Tiongkok. Bagaimana mungkin mereka bisa bertarung melawan Grandmaster seperti itu? Kecuali Chen Baoguo dan guru mereka sendiri yang secara pribadi mengambil tindakan, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh Gustav. Jarum baja ditembakkan dan ada suara retakan di udara. Mereka berpikir bahwa ini akan membuat Gustav ketakutan selama beberapa saat. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa ketika jarum baja itu akan jatuh mengenai Gustav, jarum baja itu benar-benar berhenti. Jarum baja itu bahkan berputar secara tiba-tiba dan jatuh langsung ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Wajah kedua master itu langsung berubah, dan sebelum mereka bisa pulih dari keterkejutan mereka, Gustav sudah menebas dengan 1 telapak tangan. Lalu salah satu dari mereka jatuh ke tanah, tubuhnya terpelintir, dan mati. Saat Gustav hendak membunuh yang lainnya, terdengar suara yang menegur, "Berhenti, kalau kau berani membunuhnya, wanitamu tidak akan hidup." Aura marah Gustav tiba-tiba berhenti, dan telapak tangannya mendarat di wajah master keluarga Jiang itu. Angin kencang langsung membelah pipi pihak lain, dan darah mengalir keluar. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.